Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, terutama untuk pelanggan Kepiting Kompromi. Hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa banyak teman-teman kompromi yang menanyakan terkait dengan stok lobster ya, karena memang kebetulan akhir-akhir ini kita sering kehabisan atau jarang menyetok lobster karena memang dari supplier utamanya memang tidak ada stoknya, dikarenakan mungkin faktor kalau di tahun 2022 lalu kan ukuran lobster yang seharusnya minimal ekspor itu kan 300 200 lah ya, 200. Kalau sekarang itu ukuran 150 gram itu sudah masuk ke ekspor, sehingga untuk harganya yang pertama udah naik 2 kali lipat dari suppliernya. Makanya sekarang yang biasa rumah makan tersedia lobster dengan ukuran yang biasa itu sudah nggak ngeluarin barang itu lagi, dikarenakan harganya udah nggak umum lagi ya, kalah dengan ekspornya. Maka alternatifnya di kompromi ini kita mencarikan stok yang serupa, yaitu dari segi mungkin nutrisinya ya. Mungkin kalau kita samakan nih dengan protein yang sama antara lobster dengan produk pengganti, yaitu paling sama, yaitu adalah udang gala. Di Kepiting Kompromi punya satu produk pengganti lobster, yaitu namanya udang gala. Nah, nanti teman-teman bisa searching nih, bisa di Google bagaimana kandungan-kandungan yang ada di dalam udang gala. Nah, kali ini saya akan mereview atau memberi perbandingan ya antara udang gala dengan lobster. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapat dari ChatGPT ya, atau dari online juga, beberapa artikel yang membahas tentang perbedaan antara lobster dan udang gala, salah satunya yang membuat perbedaan adalah ukuran ya. Biasanya kalau ukuran lobster lebih besar dari udang gala, tapi faktanya enggak. Di Kepiting Kompromi ternyata untuk ukuran lobster dengan udang gala itu sama, kita bikin sama gramasinya. Jadi untuk ukuran menurut saya enggak berpengaruh kalau di Kepiting Kompromi ya, karena kita selama ini menyetok produk pengganti lobster atau udang gala itu ukurannya sama dengan lobster. Oke ya. Kemudian ciri fisik, kalau pada umumnya udang gala memiliki badan memanjang dan sepasang kaki cakar yang lebih panjang dibandingkan kaki lainnya, sedangkan lobster memiliki badan yang oval, kaki-kakinya juga lebih pendek. Nah, ini juga kalau dari segi fisik nggak mempengaruhi ke rasa ya, artinya masih oke lah, masih worth it lah ya. Kemudian dari segi harga, lobster biasanya lebih mahal dibandingkan udang gala karena ukurannya yang lebih besar dan dagingnya yang lebih berlimpah. Sebenarnya nggak juga ya, karena faktanya ketika customer lama kita yang biasa makan lobster kemudian kita gantikan dengan udang gala, itu malah banyak yang memilih udang gala. Karena apa? Satu, dari segi rasa itu dagingnya sama-sama empuk ya, empuk, padat, manis. Kemudian dari segi ukuran juga ukurannya sama. Kemudian dari segi harga beda. Kalau lobster itu kan satu porsinya, kalau yang ukuran kecil itu ya, itu harganya udah 75. Tapi kalau untuk yang udang gala dengan ukuran yang sama ya, itu harganya masih di bawah 75, masih 55.000 kalau di Kompromi ya. Artinya ini menjadi alternatif ketika teman-teman memang mencari lobster ke Kepiting Kompromi kemudian stoknya nggak ada, bisa pakai alternatif yaitu udang gala. Kemudian dari sifatnya nih, udang gala adalah binatang yang lebih aktif dan mudah bergerak sehingga terlihat lebih lincah, sedangkan lobster lebih pasif dan banyak diam di dasar laut. Nah, ini sebenarnya gini aja sih, kalau lobster itu kan memang yang kita pakai itu kan pakainya lobster laut ya, sedangkan udang gala yang kita pakai atau mengganti lobster adalah air tawar, sehingga mungkin dia mempunyai sifat yang berbeda. Lobster itu lebih gesit, lebih lincah ya kalau di dalam habitatnya ya. Kemudian kalau lobster itu lebih cenderung pasif, diam di dasar laut gitu. Kemudian untuk nutrisi nih, dalam hal nutrisi, kedua jenis seafood ini sama-sama kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun kadar kolesterol dalam lobster lebih sedikit. Lobster sedikit lebih tinggi dibandingkan udang gala. Nah, ini
bagus sekali buat teman-teman yang mungkin saya takut makan lobster karena saya punya kolesterol. Dengan makan udang galah mungkin teman-teman lebih jauh akan lebih diuntungkan ya, karena dengan makan rasa yang sama ya, 11-12 lah ya, tapi dia mempunyai kadar kolesterol yang lebih rendah kalau udang galah dibandingkan dengan lobster. Lah itulah beberapa perbedaan antara lobster dengan udang galah. Mungkin teman-teman yang biasa ke kompromi kemudian mencari lobster, ternyata produknya kosong, kita sudah sediakan nih beberapa produk pengganti. Salah satunya adalah udang galah, kedua adalah udang fanami. Nah, kedua produk ini yang saya sarankan adalah yang udang galah nih. Ketika teman-teman nggak ada lobster, coba tanyakan stok udang galah. Oke, paham ya? Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih bingung atau mungkin belum tahu apa nih udang galah, silakan bisa datang langsung ke kompromi. Oke.